Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu makroekonomi pada negara Kamboja. Baik, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ahlia Padma Yuhananto dengan NRP akhir 092, lalu ada Alia Belvacita Rosyana dengan NRP akhir 109, ada Fayaza Farzana dengan NRP akhir 068, dan yang terakhir ada Reza Rifki Kurniawan dengan NRP akhir 078. Next. Baik, di sini ada table of content-nya, ada pendahuluan, ada literatur review, ada metodologi penelitian, lalu ada hasil dan penelitian, ada kesimpulan dan daftar pustaka milik kami. Next, di sini ada bab 1, yaitu latar belakang. Kamboja adalah negara di Asia Tenggara dengan luas sekitar 181.000 km dan lebih dari 17 juta jiwa pada 2024. Memiliki potensi ekonomi signifikan, yaitu oleh sektor pariwisata, ekspor manufaktur, dan pertanian. Meskipun inflasi rendah dan nilai tukar tantangan seperti ketimpangan wilayah, tingginya utang rumah tangga, ketergantungan pada investasi asing langsung masih perlu diatasi. Yaitu makroekonomi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi Kamboja pasca pandemi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan menengah, sehingga menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pendukung pembangunan keberlanjutan inklusif. Next, yaitu di sini ada rumusan masalah kami. Yang pertama ada bagaimana kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel produk domestik bruto, yaitu GDP. Yang kedua ada bagaimana kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel inflasi. Yang ketiga ada bagaimana kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel nilai tukar. Yang keempat ada bagaimana kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel ekspor. Lalu kelima ada bagaimana kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel impor. Yang terakhir ada apa solusi yang ditawarkan atas permasalahan makroekonomi yang terjadi di Kamboja. Next, di sini ada tujuan, yaitu yang pertama ada mengetahui kondisi makroekonomi Kamboja saat ini apabila ditinjau dari variabel produk domestik bruto yaitu GDP. Yang kedua ada mengetahui kondisi makroekonomi saat ini ditinjau dari variabel inflasi. Yang ketiga ada makroekonomi yang ditinjau saat ini dari variabel nilai tukar. Yang keempat ada variabel ekspor, yang kelima impor, dan yang kelima ada permasalahan saat ini yang terjadi di Kamboja. Next, yaitu bab 2 bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, next. Di sini ada literatur review. Yang pertama ada Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau GDP adalah ukuran nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, jadi GDP ini mencakup pendapatan dari produksi oleh warga negara itu sendiri atau warga negara asing yang tinggal di dalam negeri, tetapi tidak termasuk pendapatan warga negara yang bekerja di luar negeri. Kemudian yang kedua ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga, baik harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, inflasi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada inflasi ringan yaitu kurang dari 10%. Yang kedua ada inflasi sedang sekitar 10-30%. Ada inflasi berat 30% sampai 100% dan ada hyperinflasi yaitu lebih dari 100%. Nah, untuk mengendalikan inflasi ini, pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan moneter, fiskal, serta regulasi stabilisasi harga dan subsidi. Next. Selanjutnya terdapat nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah harga atau rasio pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang menunjukkan seberapa banyak suatu unit mata uang domestik dapat ditukarkan dengan unit mata uang asing. Nah, menurut Menkyu, nilai tukar ini terdapat dua jenis. Yang pertama nilai tukar nominal dan yang kedua adalah nilai tukar real. Nilai tukar nominal adalah perbandingan harga mata uang antara dua negara, sedangkan nilai tukar real ini mencerminkan daya beli mata uang terhadap barang dan jasa. Nah, nilai tukar ini sangat penting dalam perekonomian karena
dapat menunjukkan bagaimana indikator kekuatan ekonomi di suatu negara dan tentunya ini sangat mempengaruhi perdagangan internasional, investasi asing, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Next. Selanjutnya terdapat ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi dalam negeri ke luar negeri dengan pembayaran menggunakan valuta asing. Nah, ekspor mencerminkan daya saing suatu negara di pasar internasional. Kemudian yang terakhir ada impor. Impor adalah pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Impor ini berperan penting dalam suatu negara karena dapat memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi oleh suatu negara, seperti karena keterbatasan sumber daya atau teknologi yang lebih maju di luar negeri, sehingga harganya dapat lebih murah atau harga yang lebih murah di luar negeri. Nah, dampak dari impor terhadap perekonomian ini bersifat ganda. Yang pertama, impor memberikan akses konsumen pada produk berkualitas dengan harga terjangkau dan mendorong inovasi serta efisiensi industri domestik melalui persaingan. Namun, impor juga dapat em, menyebabkan defisit perdagangan dan melemahkan industri lokal jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Next. Selanjutnya bab 3 akan dilanjutkan teman saya. Nah, untuk metode penelitiannya, kami melakukannya melalui studi literatur dari laporan perusahaan tentang Kamboja dan jurnal-jurnal dahulu. Peneliti ini melakukan penelitian dengan mereview laporan, jurnal, buku, serta literatur yang telah melakukan penelitian lapangan dan dilakukan pencatatan mengenai masalah makroekonomi seperti GDP, inflasi, nilai tukar, ekspor, dan impor di Kamboja. Next. Untuk alurnya, kita diawali dengan identifikasi masalah yang menjadi topik utama, kemudian menentukan tujuan penelitian mengenai kondisi ekonomi makro di Kamboja, yang meliputi GDP, inflasi, nilai tukar, ekspor dan impor, serta mencari jurnal-jurnal, buku, dan berita terbaru mengenai ekonomi makro di Kamboja. Lalu juga melakukan studi literatur sebagai penyaringan informasi yang akurat. Analisis mulai dilakukan setelah sumber-sumber literatur berhasil disaring dan dilakukan pencatatan hasil penelitian untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Next. Untuk tekniknya, kami mengumpulkan data-data analisis melalui media literasi yang telah disaring dan dikumpulkan sesuai dengan topik yang diangkat, yang dimana jurnal-jurnal ini mengangkat beberapa aspek yaitu GDP, inflasi, nilai tukar, ekspor dan impor dari negara Kamboja, yang dimana dari data tersebut kemudian dikumpulkan dan diringkas untuk dimasukkan ke dalam. Baik, dalam teknik pengumpulan ini, di mana data tersebut kemudian dikumpulkan dan diringkas untuk dimasukkan ke dalam laporan kami. Lalu bab 4 dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan saya Reza. Untuk sekilas dari Kamboja dapat dilihat ada peningkatan GDP dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun ideal naik 5%. Begitupun dengan per kapitanya. Untuk ibu kotanya ada di Phnom Penh dengan 25 provinsi yang ada di Kamboja. Sistem konstitusionalnya adalah kerajaan monarki sejak 1993, sejak kerusuhan di Khmer, dan mayoritas menggunakan bahasa Khmer. Next. Next.
sebelum sebelumnya lewatan belum. Nah, oke, lanjutnya data demografis dari Kamboja dengan luas 1081,1081.035 kilometer persegi dengan populasi 17 juta jiwa, 17,6 juta jiwa, dan proyeksi tahun ini naik hampir 200 ribu jiwa, 200 ribu juta jiwa, dengan neraca perdagangan impor itu 31,2 miliar USD dan ekspor itu 26,9 miliar USD dengan upah minimum $200 per bulan. Indikator makroekonomi pertumbuhan PDB-nya yaitu 5,5% dan proyeksinya naik 0,2% di tahun 2025. Dan PDB nominal itu 45,8 miliar USD, naik hampir 4 miliar USD pada tahun ini untuk proyeksinya. PDB per kapitanya segitu dan nilai tukar real terhadap USD itu 1 USD itu setara dengan 4.000 Kamboja real. Untuk inflasinya 2,7%, ini cukup rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia ini. Next. Kondisi demografinya kebanyakan ada di usia siap kerja, mayoritas di bawah 30 tahun. Untuk usia lansianya cukup sedikit sehingga rasio ketergantungannya itu cukup normal, dia angka 55% dan populasi lansianya hanya 8%. Next. Seperti inilah proyeksi GDP untuk 2025 dan 2026 dapat dilihat dari data 3 tahun sebelumnya. Next. Berikut adalah GDP per sektor, dapat dilihat untuk sektor industri itu cukup menguasai dari GDP. Selanjutnya ada sektor pelayanan jasa itu juga cukup mendominasi. Di sisi lain ada sektor pertanian yang dapat dijadikan sektor lain yang cukup menjanjikan. Next. Ini adalah kontribusi real GDP di Kamboja. Dapat dilihat sektor pelayanan itu cukup memiliki peningkatan dibandingkan di era COVID, karena di era COVID itu mungkin sedikit terjadinya transaksi ekonomi sehingga sektor ini berkurang ketika COVID. Nah, sekarang cukup naik lagi sehingga setelah COVID Kamboja dapat pullback kondisi ekonominya sehingga GDP-nya dapat bertumbuh. Next. Untuk inflasinya mungkin sudah menjauhi angka 0 ya di angka 2024 ini, berbeda dengan di 2022 yang mencapai titik tertingginya di angka 8%. Dengan kontribusi utama ada di sektor makanan karena mencerminkan stabilitas harga bahan pokok. Inflasinya juga cukup moderat untuk akhir-akhir ini di angka 1-4%. Tepatnya di angka 2 lebih dikit, 2, sekian mungkin. Mengindikasikan pemulihan ekonomi yang belum merata di Kamboja, hanya di kota-kota besar yang mungkin telah bertumbuh dari tahun-tahun sebelumnya. Next. Berikut adalah neraca akun terkini dari Kamboja. Dapat dilihat defisit perdagangan barang di beberapa waktu, tetapi tidak terlalu parah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan faktor sehingga menyebabkan defisit perdagangan. Selain itu mengindikasikan bahwa di periode-periode tersebut impor itu lebih banyak daripada ekspor yang di Kamboja. Jadi Kamboja itu lebih mengandalkan impor daripada ekspor. Next. Untuk nilai tukarnya dapat dilihat akhir-akhir ini real Kamboja itu mulai melemah dibandingkan dolar AS, sehingga nilai tukarnya itu jauh lebih murah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan
adanya defisit transaksi selama 2024. Impornya naik, ekspornya juga naik, tapi perbandingannya tidak balance. Sehingga ada banyak arus kas dari FDI 8,7% dari PDB di kuartal 1 sampai kuartal 3. Next. Pertumbuhan kredit per sektor dapat dilihat makin hari secara year on year itu pertumbuhannya itu tidak terlalu baik. Hari ini menandakan kualitas aset di Kamboja itu semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi lebih lemah dari perkiraan sebelumnya. Sehingga pendekatan pinjaman bank dapat dilakukan secara lebih hati-hati. Sehingga profitabilitas tidak menurun seperti tahun-tahun sebelumnya. Next. Ini adalah neraca keuangan dari Kamboja. Dapat dilihat untuk revenue itu tidak naik secara signifikan, current expenditure juga tidak naik secara signifikan, hanya naik secara stabil, cukup konsisten. Untuk capital expenditure mungkin agak turun dibandingkan era COVID, tetapi tidak naik atau turun secara signifikan. Untuk neraca keuangannya dapat dilihat seperti itu, ada defisit neraca pada tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya setelah COVID-19. Ini disebabkan oleh pemotongan pengeluaran yang cukup besar, penerimaan non-pajaknya stabil, sehingga utang publik menurun dan defisitnya ini primer yang lebih sempit, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan potensi dan tantangan yang ada di Kamboja. Dapat dilihat, ini adalah Perdana Menteri Kamboja yang memiliki hubungan erat dengan Tiongkok, sehingga menjadi potensi yang cukup menjanjikan bagi perekonomian Kamboja. Selain itu, Kamboja juga menjadi anggota ASEAN yang ASEAN sudah berdiri sejak tahun 67, itu menjadikan organisasi regional yang cukup membantu anggota-anggotanya di sekitaran Asia Tenggara, sehingga menawarkan keuntungan terutama di perdagangan. SO sejak 2004 yang mengintegrasikan perdagangan terutama pada negara-negara yang memiliki perdagangan yang cukup kuat. Next. Dapat dilihat Kamboja ini mengandalkan perdagangan garmen karena ini menjadi potensi yang cukup kuat di Kamboja. Selain itu, Kamboja juga menerapkan bebas bea untuk akses ekspor preferensial ke beberapa negara maju seperti Tiongkok, Jepang, dan lain-lain. Sehingga ini menjadi potensi yang cukup baik karena Kamboja akan mengurangi biaya ekspor, sehingga produk dari Kamboja dapat dijual dengan harga yang lebih murah daripada dari produk negara lain. Saya itu negara Kamboja memiliki lingkungan investasi yang menguntungkan karena prospeknya bagus. Kenapa? Karena di Kamboja ini tenaga kerjanya masih murah dan biaya untuk mendapatkan bahan baku juga lebih murah dibandingkan negara-negara maju. Sehingga jika investasi di negara ini menjadi cukup menguntungkan. Selain itu, tenaga kerja di Kamboja itu juga cukup dinamis. Jadi supply-nya banyak, demand-nya tidak terlalu banyak. Jadi sangat bagus untuk mendapatkan tenaga kerja di Kamboja. Next. Nah, untuk tantangannya adalah rekannya Kamboja yaitu China. Ini mungkin bersitegang dengan negara-negara besar yang lainnya sehingga memunculkan spekulasi bahwa ada ketidakpastian ekonomi global. Mungkin negara-negara besar lainnya itu sedang melakukan persitegangan di berbagai politik sehingga mengakibatkan perekonomian itu bertumbuh yang melambat. Seperti di Tiongkok itu ekonominya tidak terlalu naik sehingga stagnan dan cenderung melambat. Saya itu di negara-negara sebelah seperti Thailand itu juga kondisi perekonomian ini cukup melambat sehingga
sebagai negara yang sering ekspor impor ke Thailand itu cukup berdampak. Selain itu ada konflik regional seperti Ukraina dan Rusia, Palestina dan Israel itu sangat berdampak pada kondisi ekonomi negara berkembang, terutama di Kamboja. Mungkin negara tidak terlalu berkembang tapi tetap berdampak pada komoditi dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan negara-negara besar yang mengikuti konflik itu. Next. Selain itu, Kamboja juga memiliki ketergantungan pada beberapa sektor. Salah satunya adalah garmen. Jadi garmen itu sangat banyak di Kamboja, jadi tidak ada diversifikasi usaha yang cukup menjanjikan. Jadi di sana itu sangat didominasi oleh industri garmen, industri pertanian, dan pariwisata. Hal ini tidak baik karena tidak ada potensi yang diunggulkan lain di sektor ekonominya karena kurang inovasi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa digenjot secara maksimal. Next. Selain itu ada masalah struktural yang sangat penting karena pembangunan jangka panjang infrastruktur di Kamboja itu tidak terlalu merata. Jadi ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan pinggiran sehingga pemerataan pembangunan itu tidak berjalan sesuai tidak berjalan baik karena ada kesenjangan antara daerah perkotaan seperti di Phnom Penh dan beberapa daerah yang di pinggiran. Jadi pemerintah itu hanya berfokus di pinggiran Sungai Mekong karena memang di sana perekonomiannya cukup berjalan bagus, sehingga pemerintah hanya berfokus di daerah seperti itu, tidak berfokus di daerah lain yang mungkin masih tertinggal. Dan keterampilan antar masyarakatnya juga ada ketidaksesuaian. Hal ini menimbulkan ketimpangan sumber daya manusia antara berbagai masyarakat di Kamboja sehingga SDM Kamboja itu tidak berkembang secara merata dan masih banyak terjadi kemiskinan di pedesaan. Next. Selain itu karena Kamboja ini dilalui salah satu sungai terpanjang di Asia Tenggara yaitu Sungai Mekong sehingga menimbulkan berbagai resiko bencana alam seperti resiko banjir dan kekeringan. Dapat dilihat ini adalah peta hujan dari Kamboja, dapat dilihat intensitas hujan itu sangat besar di beberapa wilayah yang mendekati Sungai Mekong karena Sungai Mekong ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Kamboja dan di sana persawahan dan perkebunan itu sangat mayoritas di sekitaran situ. Jadi potensi ini dapat mengurangi potensi panen dari pertanian dan perkebunan yang ada di sekitaran Sungai Mekong. Dan itu adalah karena Kamboja mendekati Laut Cina Selatan, yang sangat sering terjadi siklon tropis, ini menjadi salah satu tantangan yang ada di Kamboja. Next. Dapat dilihat ini adalah peta dari kapasitas hidropowernya. Dapat dilihat ini menjadi salah satu tantangan apabila terjadi banjir secara terus-menerus. Di sisi lain, di waktu yang lain mungkin terjadi kekeringan karena kekurangan air. Karena di Kamboja itu ada yang namanya fenomena unik yaitu di Sungai Mekong ketika musim hujan air itu akan mengarah ke laut sehingga potensi banjir cukup tinggi. Di sisi lain di musim kemarau air akan kembali ke arah lain, ke arah pegunungan sehingga di sekitar Sungai Mekong itu terjadi kekeringan yang cukup parah. Saya itu ada masalah siklon tropis yang cukup berbahaya di Kamboja karena dapat mengancam di sisi pantai, di sekitaran pantai. Next. Baik, di sini ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran.
Perekonomian Kamboja pada 2024 tumbuh positif sekitar 5,3% dan diproyeksikan meningkat menjadi 5,5% pada 2025 sampai 2026. Didorong oleh ekspor manufaktur, pariwisata, dan perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP dan FTA dengan Tiongkok. Lalu, tantangan utama meliputi ketimpangan wilayah, tingginya utang rumah tangga, dan ketergantungan pada FDI, serta konsumsi domestik yang lemah. Disarankan pemerintah Kamboja mendorong diversifikasi ekonomi ke sektor teknologi, pertanian modern, dan industri kreatif, lalu memperkuat sektor keuangan domestik dan literasi keuangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas kerjasama perdagangan internasional, serta menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang prudent untuk stabilitas makroekonomi jangka panjang. Next di sini ada logbook kelompok kami. Next, di sini sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba matiin aja recordnya. Recordnya dimatiin dulu.